Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Podcast kali ini saya bersama dengan Bundanya Tasya dari Iya. kelas 7A. Nah, Bundanya Tasya ini mumpung berkesempatan berkontribusi bagi podcast kita kali ini, kita kenalan dulu ya sama Bundanya Tasya. Jadi Bundanya Tasya ini yang setiap hari selalu mendampingi Tasya ya, waktu pembelajaran daring. Iya. Setiap hari jadi ada di sebelahnya, yang menghadap ke kamera adalah Tasya dan kadang ada seperti suara-suara orang lain ini, suaranya bundanya. Bisikan halus. Iya, dan itu sesuatu yang emang ada cerita lain di balik pandemi. Jadi kalau pembelajaran daring ini ya muridnya aja nih yang di kelas gitu. Tapi kalau saat-saat daring seperti ini orang tua juga bisa ikut pembelajaran gitu ya. Iya, Itu ikut belajar asiknya. lagi, Us. Ya. Baik. Nah, untuk Bundanya Tasya sendiri ini kan pasti sudah punya pengalaman nih, sudah punya kesan tentang pembelajaran daring. Apalagi pembelajaran daring ini kan suatu hal yang baru nih ya, Bun. Di Iya, tahun iya. ini gitu, mungkin ada bahkan kayak ada anggapan, wah ini anak baru ini seperti angkatan COVID gitu. Iya, Soalnya ini ya baru angkatan. perdana gitu. Nah, untuk komentarnya dari Bunda Tasya seperti apa ini tentang pembelajaran daring? Ini adalah pengalaman pertama saya ya, Us ya. Mungkin untuk Hmm, semua wali murid pengalaman pertama. iya. Emang pertamanya agak sulit ya, Us ya. Hmm, Agak sulit sekali, apalagi bekerja kan. Jadi kita hmm, harus benar-benar pinter-pinternya kita lah, apa untuk oke. mendampingi anak itu selain bekerja juga harus mendampingi anak sekolah yang biasanya cuma nganter, jemput, sekarang Hmm. harus mulai dari bangun tidur, mempersiapkan sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai Iya, sudah all semuanya ya. semuanya. Iya, Jadi apalagi apa ya, untuk ngasih pelajaran juga kan kita kadang sudah lupa ya usia. Heeh, Jadi kayak kita harus belajar lagi agar bisa mendampingi itu. Iya. Maaf bos gangguan dari. iya asik ini tapi. Iya. Heeh. Jadi kita harus belajar lagi untuk mengenal rumus-rumus, mengenal apa. Heeh. Iya, baik. Jadi memang kesannya berarti orang tua juga seperti Bunda ini terlibat ya dalam Iya, pembelajaran, bahkan bisa dibilang juga akhirnya harus ikut belajar nih iya ikut bersama belajar lagi. Tasya. Iya, belajar Iya, akhirnya juga ya mungkin dulunya agak-agak lupa, agak-agak ingat. Gitu. Akhirnya ya mau tidak mau ya harus belajar lagi gitu. iya harus belajar lagi. Heeh. Apalagi Tasya kan anak hebat. Mm. Jadi saya harus lebih apa ya, sabar lagi, lebih untuk ngasih pembelajaran itu masih harus lebih Mm. telaten istilahnya. Oke. Nggih. Uh, nah, untuk pembelajaran sendiri yang Tasya ini selalu dibantu sama Bunda gitu ya. Jadi kayak bisa dibilang kan Bunda ini termasuk apa ya? Saya sebutnya kayak ya Wonder Woman gitu ya, Bun. Jadi Masih belum bos karena masih kurang sabar kayaknya. jadi ya sudah jadi kayak bagi Tasya mungkin kayak guru pertamanya ya Bunda ini gitu ya. Jadi yang tiap hari Iya, yang dampingi bahkan pasti bantu tugasnya Tasya sendiri gitu. iya, Jadi udah kayak ngerasain ya jadi guru ya kayak gini gitu. iya. Nah mungkin Ternyata susah jadi guru. kalau bahasanya Bunda emang harus telaten gitu ya.
Iya, harus Jadi telaten. harus proses jangka panjang seperti itu, dan seperti pembelajaran seperti ini kan akhirnya membuat semua orang termasuk orang tua ini harus beradaptasi ya Bu. Iya, Harus iya, harus beradaptasi. beradaptasi. Mungkin dulu yang sebelumnya berpikir ya sudah kita naik level ke jenjang SMP, terus yang dipersiapkan seperti ini, tapi tiba-tiba ketika mungkin bisa akhir tahun apa awal tahun waktu itu sudah masa pandemi yang membuat siswa tidak berangkat ke sekolah, ya tetap stay di rumah gitu. Jadi Iya, kayak dibutuhin kayak support dari orang tua nih, bantuan dari orang tua. Nah, untuk iya. Bunda Tasya sendiri nih, support yang diberikan pada Tasya itu seperti apa nih, Bu? Kalau untuk support itu saya biasanya itu dengan cara itu, Gus. Kalau saya tidak memaksa, Oke. maksudnya tidak memaksa untuk dia standby duduk manis atau gimana. Saya biasanya dengan cara apa dia sedang waktu kesenangannya dia apa, biasanya Oke. saya istilahnya dia apa senangnya nulis. Waktu dia nulis, saya biasanya saya kasih masukan-masukan untuk pembelajaran. Soalnya kalau Hmm. dipaksakan, biasanya malah nggak masuk. Oh. Jadi saya biasanya biar dia merasa nyaman itu bagaimana saya cari solusi-solusi kesenangan dia itu seperti apa, untuk belajar itu seperti apa dia itu senangnya. Karena dia kalau terlalu difokuskan malah hilang. Oke. Jadi Baik. Jadi kalau misalnya memang untuk membuat penyesuaian terhadap Tasya sendiri itu juga harus pada posisi yang nyaman dulu ya, Bun. iya Jadi kalau harus nyaman misalnya dulu. dibuat terlalu keras, dibuat terlalu fokus juga malah nanti tidak cool gitu ya, tidak dapat gitu. Iya, tambah tidak dapat. Jadi kalau misalnya tadi Bunda bilang kalau Tasya ini menulis gitu ya, apa Iya, sudah terlihat minat bakat dari Tasya sendiri? Mungkin minatnya pada nulis seperti minatnya apa gitu? sebenarnya menulis dan menggambar. Hmm. Cuman menulisnya itu masih mencontoh, masih belum bisa untuk mengarang bebas. Itu biasanya bercerita kalau untuk mengarang bebas itu. Oh. Kalau untuk menulis masih Hmm. masih apa harus belajar lagi. Hmm. Yang ditulis biasanya apa yang ditiru? Kayak tulisan apa Cerita-cerita, gitu? ya Oh, cerita. cerita-cerita tentang keseharian dia, tentang apa yang tadi dibaca di novel anak-anak itu, biasanya Hmm. seperti itu. Oh, berarti juga ada komik atau mungkin novel yang sudah dikoleksi gitu ya berarti ya, Bu? Iya Novel ada, atau apa gitu. iya Oke. ada. Jadi itu tetap dilakuin di masa pandemi seperti ini ya, Bun? Iya, Us, untuk saya lebih baik dia membaca itu daripada dia main HP terus. Jadi saya siapkan buku-buku yang kiranya ada apa, yang sesuai lah dengan dia, sesuai dengan umurnya. Jadi dia lebih minat untuk membaca daripada main HP. Biar nggak bosan, Us, di rumah terus. Iya, jadi memang salah satu support yang diberikan sama bundanya Tasya ini adalah memberikan apa ya seperti tambahan fasilitas ya. Jadi supaya Iya, biar tidak bosan nih. Nah, mungkin untuk dari Bunda sendiri ini kan pasti harus membuat anak ini tidak bosan, membuat Tasya ini tidak jenuh berada di rumah terus. iya. Nah, itu tips apa aja nih Bun yang diberikan orang tua supaya anaknya ini tidak mudah bosen? Soalnya kan hampir tiap waktu selalu di rumah. Iya, Apa aja Us. yang harus diberi? Jadi biasanya saya itu dia kan kadang sering curhat gitu. Saya Oke. biasanya saya kasih waktu untuk dia memberikan apa ya, unek-unek dia, Ah, terus lebih memberikan perhatian yang lebih lagi, eh, apa ya istilahnya, apa, memberikan waktu yang lebih, yang
Heeh. Mana ya maksudnya? Kok bingung. Jadi sudah sering sharing dengan Tasya. Jadi kayak Iya, memposisikan diri nggak cuma jadi bundanya Tasya, jadi orang tuanya Tasya, tapi juga iya, bisa jadi jadi temannya Tasya. temannya juga. Soalnya kan Heeh. dari pagi sampai malam ketemu terus kan, sudah nggak ketemu temen, nggak ketemu itu biasanya kan dia curhat-curhatnya ke teman-temannya atau Mm-mm. ke ustazah-ustazahnya waktu sekolah dulu. Sekarang kan cuma Mm-mm. di rumah ada saya sama Iya. adiknya. Jadi saya apa ya, memposisikan diri pengganti temannya dan pengganti ustazahnya biar dia Iya. tetap merasa nyaman dan nggak bosan di rumah. Iya, jadi bisa dibilang kayak sisi lain dari pandemi seperti ini membuat lebih dekatnya ya, Bun. Jadi seperti anggota keluarga bisa mungkin kayak jadi satu tim yang punya satu tujuan yang sama untuk di Iya, waktu yang iya, akan datang. iya, Us. Karena emang jarang seperti itu gitu, mahal gitu ceritanya. Iya. Baik. Nah, untuk itu tadi kan supaya tidak banyak daripada main HP, mendingan sharing cerita atau dibikin menulis. Nah, untuk ini kan bisa dibilang di masa pandemi seperti ini kan hampir semuanya kita pakai gawen nih, Bun. Kita pakai ponsel, smartphone. Nah, jadi Iya. kayak pembelajaran ya pakai HP. Terus mungkin waktu mengerjakan tugas, searching, browsingnya juga pakai HP, atau mungkin waktu komunikasi dengan teman-teman di kelasnya juga pakai HP. Semuanya serba HP, serba ponsel gitu. Nah mungkin dari Bunda sendiri untuk pengawasannya ini kontrolnya gimana nih Bun? Kalau untuk pengawasan biasanya saya itu HP itu standby waktu Hmm. mau keluar apa jadwal atau link kalau pas waktu ujian gini Hmm. kan ada link masuk gitu. Ya. Jadi HP itu saya standby kan di waktu pagi hari sampai siang waktu selesai sekolah. Hmm. Kadang malam sih saya masih kasih apa istilahnya kebebasan, tapi jamnya pun sudah saya batasi. Oke. Jadi sudah ada manajemen time-nya Bun ya? Iya. Sudah ada manajemen waktunya. Itu juga di tasnya sendiri juga itu taat juga sama waktu yang sudah diberikan. Ya kadang ada taatnya, kadang enggak Iya. Ya mungkin waktu enggak itu mungkin dia merasa bosen juga ya waktu enggak. Heeh. Kadang kan Oh. malam saya enggak kasih gitu dia mungkin apalagi saya tinggal kerja kan Mm-mm. ya sendirian bosen gitu ya kadang saya agak mengalah. Iya. Heeh. Jadi yang lebih dekatnya ini kalau yang mungkin berada di rumah Bunda untuk support yang diberikan sama ayahnya Tasya ini mungkin sama Oh, anggota keluarga lain ada nggak? enggak ada di rumah cuman saya, ayahnya sama Tasa dan adiknya. Oke. Kalau untuk ayahnya, supportnya biasanya kalau ada tugas-tugas yang saya kurang tahu atau yang Mm-mm. harus perlu di print di luar, dia yang saya kasih tugas. Oh. Soalnya ayahnya kerjanya dari pagi sampai malam, enggak ada Oh gitu. istirahatnya. Enggak. Iya. Jadi bagiannya yang harus Yang lebih sulit. nyari-nyari tugas-tugas yang ada di komputer, Mm-mm. tugasnya ayahnya. Jadi juga sudah dibagi gitu ya Iya, secara tidak dibagi. langsung gitu. Saya bagian rumah, ayahnya bagian luar. Iya, jadi sudah ada pembagian job desk-nya seperti itu. Nah, Nggih. ini kan kalau di pembelajaran menggunakan ponsel ini kan juga pasti ada nih Bun, pengaruh tentang kesehatan. Mungkin entah duduknya terlalu lama atau mungkin matanya juga sudah capek Iya. atau mungkin juga ya akhirnya kayak mungkin makannya kayak terganggu polanya seperti itu. Mungkin dari Bunda sendiri kalau masalah kesehatan apalagi anak di masa pandemi seperti ini gimana nih Bunda untuk support dari sisi kesehatannya?
Kalau dari sisi kesehatan itu biasanya saya kasih makanan-makanan yang bergizi sama sering-sering minum jus apa wortel itu Oke. untuk patahnya itu. Dan ya itu tadi jamnya untuk lihat HP saya jatah gitu. Jadi biar nggak kan biasanya kalau daring itu jam segini sampai jam segini. Itu udah selesai ya udah ditaruh HP. Nanti mulai Oh. setelah istirahat mulai lagi baru pegang lagi. Jadi nggak terlalu fokus di layar. Hmm. Iya, jadi juga ada pengawasan sendiri ya supaya tidak Ya, banyak main HP gitu. enggak us. Nah itu Bun, supaya anak ini tidak mudah bosan tadi kan mungkin kadang-kala orang tua juga terus memotivasi anaknya ya. Mungkin dengan Bunda juga sering cerita, jadi ibu juga sudah seperti satu tim gitu. Nah Iya. mungkin dilihat dari teman-teman yang ada di sekitar rumah, gitu Bun. Ini apakah mungkin koneksinya ya apa? Apakah mungkin masih tetap berkomunikasi dengan teman sesudah memulai pembelajaran atau masih tetap sama Bunda atau ya apa? Tetap sama saya sih, soalnya daerah sini nggak ada yang satu sekolah sama Tasya. Teman satu seumur gitu, teman sebaya? Enggak, Tasa anaknya gimana ya? Jarang keluar rumah, jadi dia lebih suka di dalam rumah. Oke, jadi lebih suka di Iya, dalam rumah. Jadi, lingkungannya terlalu tertutup, Gus, istilahnya sini tuh. Jadi anak-anak mudanya tuh jarang keluar, banyak yang di dalam hmm, rumah. jadi kegiatannya bisa dialihkan pada kegiatan menulis atau membaca buku Iya, seperti itu ya? makanya itu tadi saya kegiatannya saya larikan ke menulis, Hmm. membaca. Kadang tanya-tanya saya lihat HP gitu, dia kan kadang tanya-tanya ini apa bun, ini apa bun. Jadi saya menjelaskan, Hmm. memberitahu Oke, dia melalui HP juga kan. iya. Terus untuk ini kan untuk orang tua yang selalu support dengan anak, ini kan kadang-kadang kan juga harus memanajemen sendiri. Dari mungkin kayak Bunda pekerjaan rumah atau juga mungkin ketika membantu Tasa yang sedang pembelajaran. Apalagi Iya, juga mungkin jaga adiknya Tasa sendiri. Itu iya. dari orang tuanya sendiri nih Bun. Bagaimana cara memanajemen supaya semuanya terbagi-bagi gitu. Semuanya bisa saring jalan semuanya gitu ya apa dari orang tuanya sendiri. Kalau saya untuk pekerjaan rumah itu saya nomor dua kan, Us. Oke. Iya, kalau untuk pekerjaan rumah itu sama pekerjaan luar itu saya nomor dua kan. Saya yang pertama itu fokusnya ke anak dulu. Mm-mm. Jadi istilahnya, jadi saya waktunya tuh pagi harus lebih bangun pagi lagi untuk Mm-mm. mengurusi pekerjaan rumah. Tapi kalau anak sudah bangun dan sudah mulai aktivitas, saya tinggalkan, saya lebih fokus ke anak dulu. Apalagi sekarang kan daring, mulai dari pagi sudah menyiapkan untuk ngaji Iya. morning, untuk daring-daring. Jadi ya termasuk yang kerja keras adalah bundanya ya. Iya. Nah, tadi seperti itu dan untuk target dari Tasa sendiri, apakah mungkin Bunda punya pandangan nih, mungkin target pendek atau target panjang dari Tasa yang bisa dibilang minat dari Tasa ini adalah menulis. Mungkin Bunda punya program atau planning apa gitu supaya Tasa ini mungkin mau kemana lagi gitu, mau ke mana? Uh, untuk planning jangka pendeknya itu apa ya usia? Ya itu tadi saya memberikan fasilitas untuk dia belajar menulis, untuk dia belajar membaca itu tadi. Kalau untuk jangka panjangnya itu masih saya gimana ya? Saya nggak memaksa gitu loh istilahnya, nggak memaksa Tasya apa. Saya juga sekarang masih mencari untuk kelanjutannya Tasya itu sekolah yang cocok apa ya Mas? Ya itu
tadi karena rasa anak yang hebat itu tadi. Jadi saya masih Oke. masih Tapi apa ya? tapi Tasa sendiri sebenarnya pun waktu mengikuti pembelajaran mungkin yang perlu dibantu juga apakah hampir semuanya apa ada beberapa hal-hal tertentu saja dulu? Hampir semuanya untuk mata pelajaran dia memang hampir semuanya harus dibantu. Tapi kalau untuk kegiatan lainnya sih enggak. Karena kalau dia terlalu mikir, saya takut sendiri. Takut dia nggak mampu. Oke. Kalau aktivitas fisik dari Tasya sendiri gimana, Bun? Kalau untuk aktivitas fisik sih Tasya normal, Us. Untuk aktivitas fisik normal karena gangguannya tidak di fisiknya dia sebenarnya sih. Mungkin biasanya kan kalau beberapa anak-anak yang mungkin berat pada materi pembelajaran sekolah itu kan kadang ada yang diikutin kayak disuruh masak, disuruh olahraga, mungkin dari Bunda sendiri ini kan sudah awal dapat disuruh nulis gitu, seperti membaca buku. Kan tidak semua orang tua melakukan seperti itu tuh, Bun. Jadi kayak nggak semua orang tua seperti bisa dibilang apa ya, kayak malah mikirnya negatif, malah tidak membuat sebuah solusi gitu. Mungkin Bunda sendiri punya pesan nih, Bun, buat orang tua supaya mungkin kalau memiliki anak yang hebat, ini baiknya itu seperti apa gitu, Bun? Karena tidak semua orang tua apa ya, kayak menerima bahkan cari solusi gitu ya, apa gitu. Iya, Us. Anak hebat saya ada 2, Us. Oke, jadi Wonder Woman, Bunda. Iya. Ya, saya gini, Us. Kalau saya cuman gini aja. Anak kan kita nggak milih ya, Us ya. Kita nggak bisa milih sesuai kemauan kita ya. Anak itu istilahnya berkah dari Allah yang harus mau nggak mau harus tetap kita terima. Jadi saya biasanya gini, ya ini memang anak kita yang harus benar-benar kita jaga, kita rawat, dan kita apa istilahnya itu, kita cari solusinya bagaimana anak ini bisa seperti anak-anak yang lain. Dan saya cuma gini, saya akan menunjukkan bahwa anak hebat itu bisa lebih hebat dari anak-anak yang lain. Wow, amazing, Bunda, keren. Soalnya kadang kalau saya podcast ini, saya kan biasanya tanyanya ke umum aja, Bun. Jadi saya nggak langsung ngejudge fokus ke anaknya, nanti terserah orang tuanya nyeritain anaknya atau enggak, saya terserah. Tapi Bundanya Tasya ini berani menyatakan Tasya ini anak yang hebat gitu. Jadi bahkan dua-duanya ya, adiknya Tasya juga. Adiknya Tasya juga hebat. Hebatnya dia pendengaran, Us. Oke. Iya. Jadi Bunda ini juga paling tidak Bunda ini kan sudah bisa apa ya, sudah menerima tentang Tasya sendiri. Nah, mungkin di orang tua yang lain, Bun, itu kan nggak sedikit cerita yang orang tua sendiri itu belum menerima tentang kelebihan dan kekurangan anaknya gitu. Entah itu disebut anak hebat atau anak-anak yang lain, itu belum tentu mengerti anaknya atau memahami anaknya, malah kadang-kadang itu yang memahami itu gurunya malah, Bun. Nah, untuk Bunda sendiri ini sebagai orang tua, cara memahami anak sendiri, cara menerima itu seperti apa, Bun? Supaya mungkin bisa dilihat potensi dari anak itu sendiri. Cara menerimanya ya itu tadi, saya gali kemampuan dia apa, kemauan dia apa, dan keinginan dia apa. Jadi saya cari apa istilahnya, kelebihan, bukan kekurangan dia. Kelebihannya dia itu di bidang apa. Jadi saya lebih memfokuskan dia kelebihannya dia, kayak Tasya, kelebihannya di bidang
nulis, walaupun nulisnya masih belajar ya untuk menulis Iya. dan membaca emang masih harus belajar. Ya itu tadi saya kasih fasilitas buku, kayak alat-alat tulis yang kiranya dia suka. Kalau untuk adiknya, saya juga cari kelebihan dia panennya di bidang apa, ya itu yang saya gali, potensinya yang saya cari, Iya. bukan kekurangannya yang saya cari-cari. Iya. Jadi juga pasti setiap anak punya kelebihan, Iya. dan itu yang harus terus diasah gitu ya, Bun? Iya, yang harus diasah. Nah, untuk ini Bunda ini kan sudah support positif terus nih Bun untuk Tasya dan adiknya. Tapi mungkin kadang-kala kan juga lingkungan luar itu belum tentu satu pikiran nih dengan Bunda. Jadi Iya. entah itu teman-temannya Tasya atau mungkin dari kerabat sendiri gitu. Itu gimana nih Bun menghadapi tantangan itu supaya anak-anak hebat ini juga tetap berjalan seperti itu Bun? Kalau saya biasanya saya itu cuek, Gus. Oke. Cuek dengan omongan orang seperti ini, karena saya berpikirnya gini, kamu belum tentu bisa seperti aku. Ya, Yeah. kalau kamu dalam istilahnya gimana ya? Ya, saya cuma bisa menunjukkan aja lah, istilahnya itu. Menunjukkan itu. Saya nggak apa-apa. Kadang kan orang gini ya, ya. Kasihan ya, pasti banyak yang bilang gitu ya. Kalau kita pas jalan itu pasti banyak bilang, kasihan ya, kok gini, kok gitu. Dua-duanya lagi kan pasti ada Us. Okay. Cuman saya gini aja. Gimana ya? Ya saya gini aja. Nggak apa-apa. Untuk apa kamu mengasihi anakku? Anakku nggak kekurangan sama sekali, nggak kekurangan kasih sayang, nggak kekurangan apa yang dia mau pun, insya Allah saya bisa ngasih, saya gitu. Jadi saya merasa anak saya nggak ada kekurangan, jadi saya sih kalau ada orang yang ngomong seperti itu, saya biarin aja lah, Us. Tapi alhamdulillahnya di lingkungan saya dan keluarga saya semuanya menerima anak-anak saya. Oke. Iya. Jadi yang penting kalau keluarga sudah good, jadi tantangan dari luar, itu nggak masalah ya Bun? Nggak masalah buat saya. Ya, yang penting yang terbaik buat anak-anak semuanya. Iya. Oke, ini udah nggak terasa nih Bun, udah setengah jam. Iya. Mungkin Bunda punya pesan nih Bun, punya pesan untuk anak-anak semua, bagaimana sebaiknya di masa pembelajaran seperti ini, untuk pesan anak atau mungkin juga pesan untuk orang tua sendiri yang memiliki anak hebat seperti Bunda ini seperti apa? Pesannya untuk anak-anak, tetap belajar di rumah, tetap semangat untuk sekolah walaupun di rumah, berjuang sama-sama, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Dan untuk orang-orang tua yang punya anak-anak hebat, terimalah, sayangi, kasihlah anak-anak kita. Buktikan anak hebat lebih hebat dari anak-anak biasa. Iya, baik. Itu super sekali ya. Kalimat motivasinya dari Bunda. Baik Bunda, terima kasih kontribusinya atas podcast kali ini, menginspirasi sekali Bunda. Jadi apapun yang terjadi juga tetap berpikir positif ya Bunda. Iya, tetap berpikir positif. Tetap positif, jadi juga tetap jalan. Jadi seperti keluarga ini seperti satu tim, punya satu tujuan yang sama, saling support. Bahkan mungkin Bunda juga nggak hanya jadi orang tuanya, tapi juga jadi temannya Tasya sendiri gitu. Iya, Us. Jadi di masa pandemi ini sudah bisa menerima, menyesuaikan, bahkan juga bisa dibilang ada sisi positifnya seperti itu Bunda, yang saya ambil dari Bunda. Menginspirasi sekali. Terima kasih Bunda Tasya. Salam buat Tasya dan ayahnya. Terima kasih untuk semuanya. Podcast kali ini sangat bermanfaat dengan Bunda Tasya. Nantikan podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bunda Tasya. Tim operator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.